Jadi mengapa Bapak lebih prefer untuk melakukannya lewat Zoom? Karena Bapak bisa melakukan perekaman, recording, dan kemudian Bapak bisa upload ke YouTube ya. Dan kemudian kalian bisa belajar kembali lewat video-video yang ada di YouTube Bapak ya. Nah, sementara kalau katakanlah di kelas itu Bapak rekam lewat suara, voice recording, tapi kemudian kadang-kadang itu saya mesti pilih pecah lagi menjadi di bawah 10 menit satu ya. Kemudian baru dikonversi dari MP3 menjadi MP4, kemudian baru Bapak upload satu persatu. Jadi ada beberapa kali pekerjaan yang Bapak mesti lakukan kalau lewat voice recording ya. Tapi memang lebih bagus sih, lebih optimal tatap kuliah tatap muka ya secara langsung, karena Bapak bisa ngelihat siapa yang main, siapa yang tidur. Tapi kalau di sini kalian videonya off ya, kalian tidur, kalian makan, atau kalian sambil tidak memperhatikan, atau kalian tinggalin, Bapak nggak bisa lihat. Tapi kembali Bapak percaya bahwa kalian semua sudah dewasa, bertanggung jawab terhadap masa depan kalian sendiri, karena masa depan kalian bukan tergantung kepada Bapak ataupun orang tua kalian, tapi tergantung kepada kalian sendiri. Ya, kalian yang menetapkan, kalian yang membuat ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa ya. Jadi kalian yang punya kesempatan saat ini, bersyukurlah masih bisa kuliah dibandingkan banyak teman-teman kalian yang saat ini tidak bisa kuliah. Oke, kita akan mulai pukul 8, 1 menit lagi. Dan kemudian pada waktu sebelum kita libur tanggal 23 kita nggak masuk, berarti tanggal 16 ya. Tanggal 16 materi yang terakhir adalah materi terkait dengan fungsi marketing dan underwriting ya, fungsi marketing dan underwriting. Jadi sekilas sepintas saja, fungsi marketing itu ada di depan yang berfungsi untuk dapat menghubungi klien-klien ya. Jadi fungsi marketing ada di perusahaan asuransi yang menghubungi klien-klien ataupun prospek ya, ataupun juga agen asuransi ataupun broker asuransi yang menjadi penghubung, yang menjadi penyambung ya, dan kemudian bisa berkomunikasi. Ya, tentunya fungsi pemasaran ini harus memiliki kompetensi yang cukup sehingga bisa berkomunikasi dengan baik ya, dan kemudian juga punya keterampilan ataupun skill berkomunikasi, bergaul, berteman, bersahabat ya, dan kemudian juga bisa menjalin hubungan sepanjang waktu ya. Nah, ini fungsi-fungsi marketing ya, tapi tentunya punya tadi kompetensi teknis sehingga pada waktu mereka datang ke klien ataupun ke broker ataupun agen, dia bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak, dan bisa juga menyampaikan hal tersebut ke underwriter ya, ke underwriting. Nah, underwriting fungsinya tugasnya adalah apa? Memilih mana risiko-risiko yang bisa masuk ke portfolio perusahaan asuransi yang bisa di cover dan diterbitkan polisnya ya, mana yang tidak bisa atau ditolak, dan kemudian juga menetapkan kondisi dan persyaratan polis yang bisa diterima, dan terakhirlah menentukan tarif premi atau harga premi yang akan dibebankan kepada klien. Itu dua fungsi yang telah kita pelajari di Desember tahun lalu ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk share screen ya. Hari ini kita belajar mengenai klaim sama risk assessment. Oke. Hari ini adalah pertemuan ke-12. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan bisa selesai jam 10 ya. Walaupun kita punya jadwal dari jam 8 sampai jam 10.30, setengah jam. Tapi kita mudah-mudahan bisa selesai. Oke. Hari ini kita mempelajari terkait dengan claims and risk survey and assessment. Jadi ada dua fungsi. Jadi waktu Desember tanggal 16, fungsi marketing dan fungsi underwriting. Nah, sekarang fungsi claim dan fungsi risk survey and assessment. Jadi risk survey and assessment ini jadi satu ya. Sementara claim jadi satu sendiri. Oke.
ada dua hal yang kita akan pelajari, klaim, risk review assessment. Oke. Di dalam klaim, fungsi klaim ataupun posisi klaim ini ataupun bagian klaim ya ada di dalam struktur perusahaan asuransi. Nah, kita akan bahas mengenai apa saja ya role and function, peran dan fungsinya, kemudian bagaimana flowchart-nya dan bagaimana dokumentasinya. Ya, setelah kita selesai membahas klaim, baru kita bahas risk review and assessment. Oke. Nah, kemudian sebelum kita membahas ke dalam, asuransi adalah sebuah janji, adalah sebuah perjanjian, sebuah agreement, ya, di mana perusahaan asuransi berjanji akan memberikan santunan, ya, atau memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila mana tertanggung mengalami sebuah peristiwa musibah, ya, atas risiko-risiko yang dijamin oleh polis, ya. Jadi gitu ya. Jadi itu fungsi ataupun terminologi asuransi. Jadi sebuah janji di masa depan yang akan dipenuhi oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi, ya, bila mana terjadi musibah yang dijamin oleh polis. Oke. Saat ini masih 22 anak ya yang baru hadir di kelas, baru 21. Jadi saya akan coba lihat sampai nanti pukul 8.15 dan sampai kelas terakhir selesai. Ya, tolong nanti Nabila di capture aja ya, screen capture siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Karena bagaimanapun juga disiplin adalah hal yang utama, ya, kejujuran hal yang utama yang harus kalian miliki sebagai seorang mahasiswa ataupun nanti sebagai seorang pekerja, karyawan. Oke, kembali lagi tadi janji, ya, janjinya apa? Janji untuk membayar. Nah, jadi pada waktu awal penjualan, pada waktu awal underwriting itu belum terjadi apapun. Ya, hanya ada terjadi akseptasi, pembayaran premi, selesai. Tapi masalah klaim ini ya adalah masalah yang sangat-sangat sangat-sangat krusial, sangat penting. Mengapa? Karena pada waktu klaim ini dapat dibuktikan apakah asuransi mendapatkan janji apa tidak, memenuhi nggak janjinya dia. Ya, karena pada waktu tertanggung mengajukan klaim dan di proses klaimnya itu tentunya banyak tahapan-tahapan, kemudian banyak dokumentasi yang yang krusial, ya, yang kritikal, ya. Bisa saja nanti kita coba lihat, ya, bisa saja petugas klaim, ya, tanda petik, ya, oknum melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Karena kenapa? Seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, tertanggung adalah orang yang awam, ya, orang yang awam yang tidak paham mengenai kondisi dan persyaratan polis asuransi. Sementara petugas klaim asuransi, orang yang ada di industri asuransian ataupun di perusahaan asuransi itu sangat paham. Ya, jadi claim is a critical and crucial moment to getting or losing the trust. Ya, jadi klaim adalah momen yang sangat kritis dan krusial, penting, ya, untuk mendapatkan atau kehilangan kepercayaan. Betulkah kita komit? Bagaimana pembuktian kita? Ini yang mesti didalami atau diresapi, ya, mesti diresapi. Jadi kemudian di dalam pola pikir kita, mestinya dalam pola pikir kita sebagai praktisi perasuransian, ya, pada saat nasabah tertanggung mengajukan klaim, mestinya dalam pikiran kita, ya, punya suatu konsep, punya suatu pemahaman. Oh, nasabah mengajukan klaim. Saya punya tugas adalah bagaimana saya mampu melayani nasabah ini dengan baik dan kemudian menyelesaikan ganti rugi dengan baik ataupun memberikan santunan sesuai dengan kerugian yang mereka derita berdasarkan kondisi polis. Bagaimana saya bisa membayar klaim ini berdasarkan kondisi polis. Ya, itu pola pikir yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Bagaimana saya sebagai praktisi perasuransian membayar klaim ini? Bagaimana saya membayar klaim ini berdasarkan kondisi polis? Ya, itu. Jadi kita mesti punya pola pikir bagaimana saya bisa memenuhi janji saya dan membayar klaim ini berdasarkan kondisi polis. Jangan dibalik.
Karena beberapa teman-teman di praktisi perasuransian punya pikiran yang keliru, ya, punya ini oknum. Mereka berpikir, bagaimana saya bisa menolak klaim ini berdasarkan kondisi polis. Nah, ini yang keliru kan? Bagaimana saya bisa menolak klaim ini? Artinya apa? Dia mencari-cari cara berdasarkan kondisi polis untuk menolak klaim. Ini yang saya pikir keliru, ya. Jadi dia mencari cara bagaimana menolak klaim. Kalau saya dan saya ajarkan pada kalian bagaimana bisa membayar klaim ini berdasarkan kondisi polis. Dibalik ya, kalau katakanlah kita punya pola pikir bagaimana menolak klaim ini seperti halnya di kepemerintahan, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ini kan keliru, ya, ini keliru. Kalau begitu, udahlah, tidak usah kerja di perasuransian, mendingan jualan bakso, ya, mendingan jualan pulsa. Dan di asuransi harusnya apa? Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Itu konsepnya pertama kali ya. Jadi kalian harus menanamkan pola pikir bagaimana kita bisa membayar klaim ini berdasarkan kondisi polis. Karena klaim adalah momen yang sangat krusial dan kritis. Dan di sini kita membuktikan janji kita. Apakah kita seorang praktisi yang jujur atau tidak? Kita kehilangan bisnis atau mendapatkan bisnis lebih banyak, ya. Sesungguhnya kalau katakanlah kita melakukan klaim dengan baik, ya, dengan benar, dan kemudian nasabah puas, pasti yang pertama kali apa? Nasabah akan memperpanjang polisnya pada kita, ya, memperpanjang. Mungkin dia juga punya aset-aset yang lain, dia akan menambahkan polis yang lain kepada kita. Dan kemudian apa? Dia akan bicara kepada kerabat, kepada keluarga, kepada relasi dia bahwa saya puas dengan asuransi ini. Jadi saat klaim ini, saat yang sangat genting, ya, saat yang penting dan genting untuk kita lakukan dengan benar dan baik. Itu poinnya, ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham bahwasannya kalau terjadi klaim, pikirkan bagaimana saya bisa membayar klaim ini dengan baik sesuai dengan kondisi polis. Itu dulu. Karena klaim adalah saat yang penting dan genting, ya. Oke, kita masuk dalam fungsi dan peran. Saya mendapatkan terminologi di sini, ya. A claim specialist plays a key role in automobile dan segala macam, ya. Ada beberapa asuransi sesuai dengan jenis polisnya, mobil, rumah, kesehatan, dan bisnis korporasi, ya. Fungsinya apa? The main responsibilities include apa? Jadi disebutkan also known as claim examiners ataupun examiners apa? Yang menguji ataupun memverifikasi sebuah pengajuan klaim. Dia melihat, ya, melihat, atau juga sebagai claim consultant, ya. Jadi nasabah mengajukan klaim, orang petugas klaim memverifikasi, menguji, examine, artinya melihat, memeriksa kembali. Konsultan bisa juga menjadi apa? Konsultannya si nasabah yang mengajukan klaim, memberikan apa? Guidance, assist, ya, menolong. The main responsibilities adalah apa? Processing, memproses dokumentasi, ya, dari awal hingga akhir, menyampaikan seluruh dokumentasi yang dibutuhkan, apa saja yang mesti dilakukan oleh si tertanggung. Nanti kita akan coba lihat, ya. Kemudian apa? Menegosiasikan nilai klaim yang akan dibayarkan, ya, nilai. Jadi kadang-kadang nasabah merasa mengalami kerugian sebesar katakanlah 10 juta, ya, 10 juta. Tetapi claim examiner, satu bagian klaim ini, melihat bahwasannya kerugian tersebut bukan 10 juta, ya, akan dilihat berdasarkan kondisi polis. Ternyata Pak, bukan 10 juta, karena ada beberapa penyelesaian, nanti kita bagaimana penyelesaian klaimnya, ada tahapan-tahapannya. Ternyata net klaimnya itu cuma 8 juta. Nah, itu menegosiasikan, menyampaikan. Kemudian verifying, memverifikasi, memeriksa apakah musibah yang mengakibatkan klaim tersebut terjamin dalam polis. Jadi ada peristiwa yang dialami si konsumen dan kemudian ada kondisi polis. Apakah ini sesuai, dijamin atau tidak? Ya. Kemudian juga mereview, ya, memonitor, memeriksa ataupun mereview apa ya? Istilahnya mengkaji ulang kasus-kasus klaim yang ada, ya. Itu fungsi yang saya dapatkan dari betterteam.com, ya. Sebentar, saya admin dulu. Oke. Dan kemudian intinya klaim itu tugasnya apa? Pertama, receiving report, menerima laporan.
kemudian assisting, membantu, yang melayani, memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada tetanggung yang mengalami klaim, ya, memberikan dukungan moral, ya. Jangan sampai nanti ada orang klaim, wah nggak dijamin Pak atau gimana. Tenangkan dulu, nasabah yang mengajukan klaim tersebut tentu merasa apa? Panik dan merasa marah ataupun kecewa ataupun sedih, ya. Itu pun perlu orang petugas klaim yang sangat dewasa, ya, mesti menunjukkan empati, yang menunjukkan empati kepada konsumen yang mengalami klaim, ya, apalagi kalau katakanlah klaimnya itu klaim yang cukup dahsyat, mungkin ada yang meninggal akibat kecelakaan mobil, ya, ataupun kebakaran rumah yang begitu besar, ya, ini perlu petugas klaim yang sangat-sangat matang, ya, kejiwaannya, sehingga bisa berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, karena nasabah tidak akan melupakan pengalaman mereka mengajukan klaim. Itu suatu pengalaman yang manis atau yang pahit, ya. Itu kita mesti perhatikan baik-baik bahwasannya menempatkan orang bagian klaim itu betul-betul orang yang betul-betul apa, yang bisa berkomunikasi dan dewasa dan orangnya apa ya, empati. Oke. Ini saya sampaikan masalah ketepatan dan kecepatan. Ini perlu dipahami bahwa kita petugas klaim harus betul-betul, ya, tidak bisa ada salah sedikit dan harus cepat, tidak bisa diperlambat-lambat. Kenapa? Karena namanya orang klaim, pengajuan klaim, kan jangan dimulu-mulu dong, ya. Kalau misalnya kita bisa percepat ya, kecuali dokumentasi yang lama dari pihak nasabah dan kita terus mengejar, ya, kita mengejar, Pak, bagaimana dokumentasinya? Kalau misalnya nggak ada dokumentasi, bagaimana dengan dokumen yang ini? Bisa nggak Bapak? Gitu. Kalau bisa, kita petugas klaim yang datang ke tempat nasabah untuk dapat memberikan apa, bantuan-bantuan secara fisik, ya. Oke. Kemudian secara umum, ya, secara umum, ya, ada yang namanya tahapan nih, tahapan menerima laporan, ya. Jadi tahapan pertama, misalnya nasabah telepon, Pak, saya ingin mengajukan klaim, ya. Oke, petugas klaim yang, Bapak mengajukan klaim apa? Bapak punya polis asuransi apa? Bapak atas nama siapa? Apa yang terjadi? Oke, jadi tentunya apa? Orang petugas klaim apa? Meng-guide, ya, membimbing, ya, secara perlahan, ya, karena tadi kembali lagi orang yang mengalami klaim itu orang yang panik, yang sedih, ya, mungkin juga marah dalam keadaan yang tidak baik. Tentu petugas klaim harus sabar, harus empati, harus dewasa dan mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi sampaikan, oke, Bapak mau mengajukan klaim apa? Apakah klaim mobil Bapak atau klaim rumah Bapak? Oh iya, saya mau mengajukan klaim mobil. Oke, Bapak mengalami apa? Saya barusan saja mengalami kecelakaan. Jadi ditanya pelan-pelan, kecelakaannya di mana, Pak? Bapak bisa nggak ceritakan jam berapa? Ya, Bapak kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau ada pihak ketiga lainnya? Bapak jadi korban atau Bapak yang menabrak? Nah, ini yang mesti apa? Mesti betul-betul orang petugas klaim harus paham secara utuh, ya, kalau klaim mobil tersebut. Oke, kejadian di mana? Saya ada di jalan tol Cipali misalnya, kilometer sekian. Bapak saat ini ada siapa saja? Saya dengan beberapa mobil tabrakan beruntun. Oke, kalau begitu Bapak siapkan foto, Bapak ambil foto beberapa, dan kemudian apakah Bapak masih bisa berjalan? Apakah Bapak masih bisa berkomunikasi dengan baik? Bapak bisa hubungi pihak dari AJR ataupun petugas tol untuk bisa segera datang ke sana. Ya, Bapak jangan lupa buatkan foto-foto segala macam. Kalau misalnya Bapak amankan terlebih dahulu keluarga yang ada di dalam mobil. Ya, tentu petugas klaim ini harus betul-betul memahami situasi kondisi yang dialami siapa? Tetanggung. Ya, dan kalau misalnya bisa, kita petugas klaim juga menghubungi pihak jalan tol, misalnya kilometer sekian, hubungi jasa marga. Ya, Pak, saya menerima laporan kecelakaan dari tetanggung saya yang berada di kilometer sekian dan saat ini sedang menunggu bantuan. Ya, tolong dikirimkan ambulans ataupun towing atau apapun petugas kepolisian yang berada di jalan tol. Jadi kita petugas klaim ini bisa memberikan arahan-arahan, bantuan-bantuan yang melampaui apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita bisa membantu mereka untuk bisa menghubungi pihak-pihak terkait supaya cepat ada bantuan. Ya, menerima laporan. Kemudian recording. Ya, recording artinya Kita tadi dapat nomor polis asuransi, ya. Biasanya orang petugas klaim
ada di belakang apa? Belakang laptop, ya. Kemudian dengan namanya saja, misalnya Bapak siapa, recording apa dilihat di dalam komputer, oh nama ini. Oke. Atau mungkin nomor polisi mobil B sekian. Langsung kelihatan. Oke, Bapak namanya ini ya. Oke. Tolong Bapak kami melihat Bapak nomor polisi ini, kemudian jatuh tempo sekian, Bapak alamatnya sekian, ya diverifikasi semua supaya benar. Oke, Bapak saat ini kalau misalkan ternyata yang telepon tersebut bukan tertanggung, misalnya sopir ataupun istri misalnya, ya. Oke, Bapak hubungannya dengan Bapak ini siapa? Kan misalnya gitu. Oh, saya pengendaranya, saya sopirnya, oh saya ada anaknya. Bisa saja demikian. Tuliskan. Ya, tuliskan. Tolong Bapak siapkan berkas pertama adalah fotokopi SIM, di capture aja, STNK, ya, dan foto kejadian di tempat kejadian, foto mobil Bapak dan foto mobil lain yang ada di sekitar kendaraan tersebut, ya, di foto, ya. Dan kemudian Bapak langsung kalau misalnya Bapak masih bisa sadar atau masih tidak terluka, mungkin yang terluka dibawa saja ke rumah sakit, mungkin ada yang nemani ya supaya bisa tertangani dulu, dan Bapak bisa menjaga mobil Bapak untuk diamankan ke pool, mungkin pool jasa marga, di kantor jasa marga yang terdekat ya. Itu yang bisa dilakukan ya. Nah, jadi kita recording, mendata di komputer, dan kemudian apa? Kita bisa lihat apakah nasabah ini telah membayar premi apa belum. Itu dulu ya. Apakah polisnya masih berlaku atau sudah expired? Itu dulu ya. Apa jaminannya? Jadi yang kita perhatikan recording ini memeriksa ya, ataupun sambil verifikasi nih, verifikasi ya. Nomor B ya, kita lihat siapa nama nasabahnya, apa hubungannya dengan pengendara ya, kemudian juga apakah kejadian tersebut masih dalam periode polis ya, kemudian apakah premi sudah dibayar atau tidak ya, kemudian apa jaminannya, dan kemudian kecelakaan tersebut apakah dijamin atau tidak ya. Tentunya kalau kecelakaan mobil pasti dijamin dalam asuransi kendaraan kan, itu ya. Kemudian B juga guiding, memberikan arahan-arahan tadi kan, memberikan bantuan-bantuan ya. Itu yang perlu dilakukan di awal-awal. Oke. Nah, tentu setelah itu kita Kita memberikan formulir klaim. Jadi pada saat kita recording tuh ya, recording, dan pada saat misalnya nasabah sudah agak tenang, reda, ya, kita hubungi lagi beliau, Pak, kami mau kirimkan formulir klaim. Ya, formulir klaim. Bolehkah kami minta email address agar kami bisa menyampaikan lewat email? Kenapa lewat email? Karena ada arsipnya. Kalau lewat WA, ya kita kirimkan, takutnya dia sudah hapus. Dia suka delete aja atau gimana. Tapi kalau lewat email, ya biasanya lebih aman buat kita. Kita kirimkan formulir klaim, dan kemudian kita dalam email tersebut kita sampaikan dokumen-dokumen yang kami perlukan. Ya, yang kami perlukan adalah fotokopi SIM, STNK, ya di capture, kemudian foto-foto kejadian perkara, ya, kemudian kalau mobilnya sudah bisa keluar dari pool jasa marga, silakan Bapak bawa ke bengkel rekanan kami di sini, ya. Misalnya dia kecelakaan di Cirebon, ya kita coba cari bengkel kita yang ada di Cirebon. Pak, bawa saja ke bengkel sini, nanti biaya towing-nya akan di-cover oleh kami, ya gitu loh. Nah, kita bimbing dia. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata preminya belum dibayar dan masih dalam periode belum jatuh tempo, ya, Pak, mohon maaf, bisa nggak Bapak bayarkan terlebih dahulu premi Bapak sebesar sekian ke nomor rekening ini agar klaim Bapak ini dapat kami proses lebih lanjut, ya. Jadi intinya kita guiding, membimbing, mengarahkan. Oke? Nah, kita belum bisa melakukan verifikasi, mendeciding, ya, belum bisa memutuskan, ya, apakah ini claimable atau tidak claimable, ya. Kenapa? Karena sebelum dokumentasi formil dalam bentuk Dalam bentuk formulir klaim itu tiba, kita belum bisa, ya. Intinya kita belum bisa verifikasi. Intinya kita menunggu formulir klaim secara tertulis yang telah diselengkap oleh si tertanggung. Setelah itu baru kita bisa memutuskan menerima atau tidak, ya. Itu dulu. Nah, tapi kemudian kita bisa memfollow up, misalnya nasabah, Pak, saya sudah kirimkan formulir klaim dan ada beberapa dokumen yang kami mintakan. Kalau misalnya sudah seminggu nih, apakah Bapak sudah mengisinya? Apakah Bapak tahu cara mengisinya? Kalau seandainya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak
tidak paham mengisinya, sampaikan pada kami, telepon kepada kami, yang mana yang Bapak kurang paham, ya. Bisa saja karena formulir klaim itu begitu banyak lembarannya atau pertanyaannya, dia ada beberapa hal yang dia takut. Kalau gitu Bapak tolong tuliskan saja pakai pensil terlebih dahulu, nanti setelah itu baru Bapak pakai pulpen supaya bisa dihapus kalau salah. Nah, jadi apa? Kita meng-guide. Nah, setelah semua dokumen lengkap, ya, barulah kita memutuskan C itu, yang C. Kita memutuskan, Pak, klaim Bapak saat ini kami putuskan claimable, ya, bahwa klaim Bapak bisa diproses lebih lanjut. Itu dulu, ya. Setelah apa? Setelah dokumen masuk, oke? Kita nggak bisa bilang, Pak, klaimnya tidak claimable kalau belum ada berkas secara formal. Ya, formalnya apa? Formulir klaim. Itu, ya. Nah, jadi itu yang sampai C. Nah, kalau misalnya kita bilang, Pak, ini klaimnya unclaimable, tidak dijamin dalam polis. Harus apa? Harus ditulis alasannya. Harus dituliskan alasannya kenapa. Dan sebutkan pasalnya. Katakanlah misalnya begini. Ternyata mobil tersebut kena banjir, ya, kena banjir. Oke, kena banjir dan kemudian mesinnya pada waktu banjir dia masukin terus dipaksa. Sementara polis asuransinya tidak ada jaminan banjir. Ya, tidak ada jaminan banjir, ya. Bisa saja di awal misalnya, Pak, mobil saya kena banjir pada waktu lagi parkir di depan rumah, ya, air dari sungai ataupun kali meluap dan mobil saya terendam. Nah, bisa saja kita sampaikan langsung di awal, jangan menunggu formulir klaim kita kirimkan dia isi, enggak, sampaikan saja langsung sebelum dia mengisi formulir klaim. Pak, berdasarkan cerita yang Bapak sampaikan, ya, Bapak punya polis asuransi kendaraan motor Bapak tidak memiliki jaminan banjir, sehingga bila mana mobil Bapak mengalami kerusakan akibat banjir, maka secara pasti, ya, polis Bapak tidak menjamin kerusakan ini. Jadi tidak perlu menunggu formulir klaim masuk. Ya, kalau seakan-akan kalau kita menunggu formulir klaim masuk, seakan-akan apa? Kita menerima mereka punya klaim. Ya, jadi di awal bisa saja kalau sudah pasti, sudah clear, ya, dia punya kerusakannya akibat banjir. Sementara polis yang kita periksa tidak ada jaminan banjir. Ya, kita bisa sampaikan di awal, Pak, sebelum mereka mengirimkan formulir klaim, Pak, berdasarkan informasi cerita yang Bapak sampaikan bahwa Bapak mengalami kerusakan akibat mobil terendam, ya, karena banjir naik meluap, ya, maka berdasarkan kondisi polis yang Bapak miliki, banjir tidak ada jaminannya, Pak. Bisa saja Bapak mengajukan klaim secara formal, tapi kan kami tolak secara formal pula. Nah, saat ini sebelum Bapak berharap banyak, ya, kami sampaikan secara formal, secara lisan saat ini kami petugas klaim bahwa Bapak tidak terjamin kerugiannya. Itu, ya, dalam hal nomor C. Oke, jelas ya? Clear ya? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian setelah katakanlah claimable, setelah di C, Pak, klaim Bapak terjamin. Oke? Terjamin. Nah, kemudian yang D ini kalau klaim asuransi mobil mereka masuk ke bengkel rekanan, kalian tidak perlu melakukan adjustment, ya, adjusting nih. Ya, kenapa? Karena semua namanya harga bengkel rekanan, ya, bengkel rekanan berarti apa? Harga tuh negosiasi kita dengan bengkel, bukan apa? Bukan kita negosiasi dengan sahabat. Kalau bengkel rekanan, tetapi kalau dia pakai bengkel non rekanan asuransi, nah, barulah kita apa? Adjusting. Pak, ini biaya perbaikannya di bengkel yang Bapak tunjuk itu kemahalan. Bapak satu pintu, satu panel itu 1 juta, sementara harga standar kami itu cuma 700.000. Kita yang apa? Kita yang adjust, kita yang tentukan, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan harga standar kita di bengkel rekanan. Ya, paham ya? Jadi kalau dia pakai bengkel rekanan kita nggak ada adjusting tuh, nggak ada nawar-nawar, nggak ada negosiasi, ya. Tapi kalau dia pakai bengkel non rekanan, kita akan adjust sesuai dengan standar harga kita. Jadi apa? Akan ada pengurangan, ya, akan ada pengurangan. Jadi artinya apa? Dia berusaha, makanya mengapa kita minta nasabah tetangga itu pakailah bengkel rekanan. Pakailah bengkel rekanan, ya. Pakailah bengkel rekanan. Supaya apa? Supaya tidak
tidak terjadi selisih, tidak terjadi perbedaan harga, ya. Dan kemudian nasabah harus membayar selisih tersebut kalau dia pakai bengkel non rekanan. Oke. Nah, kemudian adjustment dan negosiasi ini udah oke, selesai. Kalau misalnya dia sudah setuju, ya ini secara apa? Secara belum formal ya, baru aja secara negosiasi. Nah, yang ini EE ya, kita offering secara formal. Ya, kita offering secara formal. Kita memberikan surat penawaran ya, berdasarkan klaim yang ada, dan kemudian kalau dia bengkel non rekanan ya, atau ini asuransi properti ya, asuransi properti dia pakai kontraktor ya, kontraktor, kita berikan secara apa? Secara offering. Oke, sebelum masuk mobil, kita masuk apa? Sebelum offering nih ya, kita masuk ke asuransi properti ya. Katakanlah akibat gempa. Ya, akibat gempa. Nah, properti kan ada bidang misal tembok. Tembok nih ya. Tembok itu kan ada dia punya apa? Dia punya berapa kali berapa temboknya kan? Berapa kali berapa temboknya. Nah, itu satu hal yang kita mesti perhatikan. Kemudian per meter perseginya ada unit, ada apa? Luasnya ataupun besarannya, dan ada harga per meter persegi. Jadi yang di-adjust ataupun yang disesuaikan yang akan ditawar ada dua hal. Pertama apa? Luas meter perseginya, kemudian dia punya per meter perseginya berapa rupiah ya. Tentunya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis temboknya, dia pakai hebel kah atau pakai batu bata kah, kemudian dia punya jenis catnya, dia pakai metal light kah atau pakai deluxe kah, itu kelihatan ya. Jadi biasa adjustment-nya hanya ada dua. Pertama dia punya apa? Dia punya luas meter perseginya sama harga per meter perseginya. Oke, itu yang di-adjust ya, dinegosiasi. Baru setelah itu ada offering, penawaran secara formal. Nah, bila mana diharapkan di mana? Karena negosiasinya di atas tuh ya. Kadang-kadang udah di-offer, mereka masih nawar lagi, ya. Nah, intinya offer selesai, dia terima. Setelah itu apa? Ada payment, pembayaran klaim ya, ke mana? Ke rekeningnya nasabah yang tertulis dalam polis asuransi ya. Nah, setelah ada payment, tanda tangan nasabah, tanda tangan namanya apa ya, surat persetujuan pembayaran klaim dan closing file ya. Jadi dia setelah menerima pembayaran klaim, dan kemudian setelah itu dia melepaskan perusahaan asuransi dari tanggung jawab atas klaim yang tersebut yang ada ya. Jadi sudah setuju, berarti apa? Langsung closing yang gitu. Kemudian langsung apa? Review. Bagian klaim akan review nasabah ini bagaimana dia punya recordnya, kemudian bagaimana akibat kecelakaan. Nah, khusus untuk kecelakaan mobil di mana nasabah menjadi korban asuransi, berarti apa? Ada pihak ketiga yang bersalah, mengakibatkan kerugian kepada tertanggung. Nah, pada saat ada pihak ketiga, maka berdasarkan prinsip subrogasi, pada saat perusahaan asuransi membayarkan klaim, payment, si tertanggung mengisi juga, selain tadi formulir pembayaran persetujuan dan pelepasan tanggung jawab, itu ada formulir namanya formulir subrogasi. Kita sudah belajar kan? Dia isi formulir subrogasi, di mana isinya apa? Dia menyatakan saya menerima pembayaran klaim dan kemudian saya melepaskan hak saya untuk menuntut pihak ketiga yang bersalah dan mengalihkan hak subrogasi saya kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan recovery dengan apa? Dengan menuntut pihak ketiga tersebut. Nah, ini dokumentasi yang ada. Nanti kita akan coba bahas lagi di belakangnya. Intinya itu, ya, payment, ada formulir. Nah, setelah closing dan review, ini semua tahapan-tahapan yang ada. Dan tentunya tahapan-tahapan ini, ya, fungsi-fungsi ini, ya, itu berbeda dari satu jenis asuransi dengan jenis asuransi lain. Asuransi jiwa mungkin sedikit berbeda, kesehatan berbeda, tapi pada dasarnya, pada umumnya itu kurang lebih sama, dia punya tahapan-tahapannya. Tinggal mungkin lebih banyak dokumennya atau dokumennya berbeda, ya. Makanya mengapa perusahaan asuransi tidak menuliskan dokumen klaim apa saja yang harus dimintakan, harus disiapkan oleh tertanggung pada polis asuransi. Itu alasannya. Ya, jadi mengapa dalam polis asuransi tidak tertulis dokumen klaim yang wajib diserahkan, tidak ada. Namun sesungguhnya menurut saya
menurut saya alangkah lebih baik ya perusahaan asuransi menuliskan dokumen klaim apa saja yang dibutuhkan ya, yang wajib. Pertama tadi ya, fotokopi SIM STNK, fotokopi SIM pengendara, fotokopi STNK kendaraan ya, kemudian fotokopi SIM dan STNK pihak ketiga bila ada pihak ketiga yang bersalah ya, kemudian foto-foto kejadian perkara ya, itu yang keterangannya yang sudah diberitahukan di awal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan yang relevan terkait dengan peristiwa klaim. Nah, jadi itu sehingga apa, nasabah tidak kagok ya. Atau misalnya untuk asuransi jiwa, dokumen klaim apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim asuransi jiwa? Pertama apa? Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta lahir. Untuk apa? Untuk menentukan namanya sesuai apa tidak. Karena yang meninggal tertulis namanya kan, apakah sesuai apa enggak? Ya. Kemudian apa lagi? Surat keterangan kematian dari rumah sakit visum ya, surat kematian dari RT setempat, dan akte kematian dari catatan sipil ya, catatan sipil. Kemudian yang berikutnya lagi adalah fotokopi KTP KK penerima benefit atau apapun ada ahli waris ya, itu fotokopi KTP dan KK ahli waris. Jadi semua dokumen tersebut sudah dipaparkan di depan, dokumen-dokumen yang relevan ya, yang langsung bisa, yang harus wajib di awal. Tapi bisa saja ada tambahan dan dokumen lain yang relevan terkait dengan peristiwa klaim. Misalnya dia meninggal akibat kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan tadi mobil misalnya. Berarti harus ada surat keterangan kepolisian tentang kecelakaan. Tapi kalau peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sudah diberitakan secara nasional ya, dan ada di mass media ya, saya pikir tidak perlu lagi surat keterangan tersebut ya. Misalnya kecelakaan pesawat terbang pada waktu Adam Air ya, tinggal ada clippingnya, ada beritanya ya, tinggal tiket pesawatnya aja ataupun daftar manifestasi dari perusahaan penerbangan kan, ada nggak penumpang yang bernama ini, itu saja sih. Jadi itu jadi masing-masing polis asuransi ya membutuhkan dokumen yang berbeda sesuai juga dengan jenis kecelakaan atau dengan jenis peristiwanya ya. Jadi bagi orang bagian klaim tentunya perlu logic thinking, pemikiran yang lebih luas, apa saja yang relevan terkait dengan dokumen. Oke, itu kita akan coba lanjut daripada klaim. Nah, saya coba sampaikan di sini ya. Orang klaim ya, itu tentunya mendapatkan telepon, bisa saja dari orang marketing. Jadi nasabah menghubungi orang marketing yang dia kenal. Pak, saya saya mengalami klaim. Bisa saja orang marketing ini membantu. Pak, saya terima dulu ya, atau saya sambungkan langsung ke bagian klaim. Ya, jadi orang marketing menerima laporan, atau bisa saja nasabahnya langsung telepon ke bagian klaim. Bisa saja. Ya. Nah, orang bagian klaim ini melakukan koordinasi dengan orang bagian marketing, koordinasi juga dengan bagian underwriting department, ya, meminta data-data segala macam, dan juga kalau untuk klaim-klaim yang besar, orang bagian klaim berhubungan dengan reasuransi, ya, dia menyampaikan dokumen ke reasuransi untuk supaya mendapatkan recovery dari perusahaan reasuransi di luar, ya. Jadi itu interaksi ataupun komunikasi yang terjadi orang bagian klaim di dalam perusahaan asuransi. Ya, jadi orang bagian klaim tidak terlepas dari pemasaran. Kenapa? Mengapa? Karena begini, pada saat si orang bagian klaim berhubungan dengan nasabah, dia mesti cek ke bagian marketing. Bro, pemasaran. Ini nasabah lu klaim nih. Bisa nggak lu sedikit ceritakan mengenai nasabah ini? Ya, bukan soal kadang-kadang ada nasabah yang mesti diperlakukan lebih baik, diperlakukan lebih istimewa. Khususnya untuk nasabah-nasabah yang korporasi, yang punya bisnis lebih besar, lebih banyak di tempat kita. Ya, kita mesti tahu siapa yang mengajukan klaim ini, nasabah macam apa, sehingga orang bagian klaim bisa bisa menempatkan diri dengan baik saat berhadapan dengan nasabah. Itu poinnya. Oke. Kemudian orang bagian klaim berhubungan dengan underwriting, dia meminta dokumen-dokumen polis ataupun ada endorsement yang ada, tentunya ada di dalam komputer, ada dalam sistem. Tetapi kerap kali ada kondisi polis asuransi yang tidak clear
yang dibuat oleh underwriting. Ya. Jadi kalau orang bagian klaim tidak bisa memverifikasi sebuah peristiwa klaim dengan melihat kondisi polis, tidak clear. Sehingga apa? Orang bagian klaim akan kembali kepada bagian underwriting. Bro, maksud lo apa ini? Ya, maksud lo apa nih dengan kondisi ini? Karena terus sengaja peristiwa klaim ini tidak matching, ragu, ambigu gua. Bagaimana lo jelasin deh, apa yang maksud ini? Ya, jadi nanti orang underwriting melihat, oh iya ternyata tidak clear. Nah, disinilah seringkali underwriter dalam menerbitkan polis ya juga tidak melihat ada sesuatu hal yang bisa punya interpretasi berbeda-beda. Nah, ini yang saya pikir perlu diperhatikan. Makanya ada review kan tadi kan orang bagian klaim review. Ya. Wah, lo bikin gua susah nih, bro. Dia ngomong sama bagian underwriting. Lo bikin gua susah. Gua mau melakukan verifikasi tapi nggak bisa gua. Kenapa? Karena yang bikin polis kan lo. Ya, gua nggak bisa menegaskan ini dibayar apa tidak karena dalam polis tidak clear. Ya. Tapi karena bila mana ada kekeliruan dan kemudian kita harus apa? Sesuai dengan apa? Tadi yang saya sampaikan pada waktu itu. Reasonable expectation, ya. Doctrine reasonable expectation di mana kalau katakanlah itu kita sudah jelaskan dijamin pada waktu penawaran ke nasabah tapi polis asuransinya tidak menuliskan itu, maka biasanya ya pihak perusahaan asuransi akan apa? Menerima permintaan daripada nasabah. Tapi tentunya orang bagian klaim minta kepada underwriting, tolong kamu buat bahwa ini dijamin, ya, supaya apa? Supaya gua bisa proses. Kalau nggak nanti gua salah, gua nggak bisa mengambil keputusan. Saya tidak bisa orang bagian klaim, saya tidak bisa mengambil keputusan bila mana ada kondisi polis yang tidak clear. Ya, tidak bisa mengambil keputusan ya. Jadi kembali lagi, orang bagian klaim tidak bisa mengambil keputusan bahwasan itu claimable atau tidak claimable bila mana ada kondisi polis yang tidak clear. Dia harus kembali ke bagian underwriting, meminta pertanggungjawaban underwriting, penegasan underwriting, apakah dijamin atau tidak. Oke, sorry. Ya. Jadi itu. Jadi fungsi orang klaim departemen terkait dengan underwriting, ya. Kemudian klaim pun juga akan berkomunikasi dengan reinsurance bila mana ada klaim-klaim yang ada member reasuransinya, ada treaty-nya, ada fakultatifnya. Dia akan berhubungan dengan reasuransi, ya. Biasanya untuk klaim-klaim besar nih ya, klaim besar, bagian klaim ini mereserve sejumlah misalkan klaimnya misalnya 10 miliar atau 5 miliar ya. Dia akan beritahu kepada reasuransi nih, ini ada klaim sebesar 10 miliar. Supaya apa? Bagian reasuransi ini akan menginformasikan kepada perusahaan reasuransi lain atau kepada perusahaan asuransi yang terlibat, yang menjadi backup ya, dari polis yang ada klaim ini. Ya, jadi reasuransi diinformasikan di awal, bahkan di awal ya, supaya nanti pada waktu klaim selesai, pada waktu klaim tersebut dibayarkan, bagian reasuransi ya yang sudah menghubungi terlebih dahulu, sudah memberitahukan terlebih dahulu ke bagian perusahaan reasuransi luar negeri atau di dalam negeri ya, itu bisa apa? Bisa mengkolek recovery dari perusahaan reasuransi. Itu fungsi daripada bagian klaim terkait dengan interaksi dengan marketing, underwriting, dan reasuransi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini secara luas. Tadi kita di dalam kan? Tadi di dalam nih. Tadi di dalam, ini secara luas ya. Kita sudah tadi bahas ya, bahas sini ya. Bahas. Nah, bagian klaim bisa menghubungi bagian marketing terkait dengan tertanggung ya. Ini tertanggung yang ungu ini langsung kepada marketing departemen, ada panahnya ya, yang berhubungan langsung dengan bagian klaim. Tapi nanti komunikasinya dia akan langsung kepada tertanggung ya. Setelah marketing tahu ya, dia langsung hubungan dengan tertanggung, dokumentasi apa saja yang dibutuhkan, bagaimana langkah-langkah yang Bapak mesti lakukan untuk pengamanan. Kan ada prinsip asuransi yang minimizing loss kan, itu ada ya, supaya tertanggung tidak perlu lagi tidak keliru mengambil tindakan ya. Tetapi kalau ada tertanggung yang menggunakan jasa intermediaries, menggunakan jasa agen ataupun broker, maka bagian klaim harus berkomunikasi dengan intermediaries ini
tidak boleh orang bagian klaim berhubungan langsung dengan tertanggung, tidak boleh. Tetapi harus melalui agen dan broker sebagai perantara atau sebagai intermediary sini. Ya, tidak boleh orang bagian klaim ataupun adjuster yang ditunjuk, ya, itu menghubungi langsung ke tertanggung, tidak boleh. Ya, oke. Nah, bagian klaim ini bisa saja menunjuk apa? Menunjuk loss adjuster. Ya, kalau misal ada klaim yang besar, dia menunjuk loss adjuster untuk membantu melakukan survei, ya, membantu untuk memverifikasi dan menghitung, ya, jumlah kerugian. Bisa saja orang bagian klaim menunjuk, kamu tinggal masukin aja di sini satu kotak, ya, di atasnya bagian klaim, ya, menunjuk loss adjuster yang berhubungan dengan intermediary atau berhubungan dengan langsung dengan tertanggung bila mana ada klaim-klaim yang besar. Tapi umumnya kalau klaim-klaim kecil, mobil ataupun klaim-klaim properti yang kecil, dia tidak pakai loss adjuster. Tapi kalau untuk klaim properti, klaim marine yang nilainya cukup besar, mungkin di atas 5 miliar, mereka meminta bantuan loss adjuster. Ada beberapa alasan ataupun beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan mengapa pakai loss adjuster. Ya, ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, mengapa pakai loss adjuster? Pertama, karena petugas klaim yang ada sudah cukup banyak pekerjaannya, ya, tidak lagi orang yang bisa menghandle klaim tersebut, ya, itu satu, tidak cukup banyak. Atau kemudian kedua, karena klaimnya berada di luar kota yang jauh di sana, ya, sehingga kita minta bantuan loss adjuster untuk melakukan survei di lokasi yang remote area atau lokasi yang cukup jauh di pedalaman. Ketiga, karena tidak ada petugas klaim yang punya kompetensi untuk menghandle, memverifikasi klaim ini, tidak punya kompetensi, ya, makanya pakai loss adjuster. Karena terus saja banyak sekali saat ini perusahaan asuransi menerima bisnis asuransi tapi tidak kompeten dalam bisnis tersebut, banyak sekali, ya. Bayangkan menerima bisnis marine hull, angkat kapal, tapi tidak punya kapten, tidak punya seorang pelaut, tidak punya seorang yang paham dengan kapal, kan lucu, ya. Atau dia menerima bisnis apa, pembangunan gedung, engineering, CAR ataupun EAR, tapi dia tidak punya insinyur yang memahami, ya, konstruksi bangunan, ya, tidak punya insinyur sipil. Bagaimana mungkin seorang underwriter yang dari mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan orang yang dari hukum ataupun dari pertanian Bogor atau dari mana yang tidak punya kompetensi terkait dengan engineering, terkait dengan angka kapal ataupun bidang-bidang yang khusus, ya. Nah, sehingga dia tidak punya kompetensi, sehingga akhirnya dia menunjuk loss adjuster untuk menghitung, ya, menghitung klaim tersebut, untuk memverifikasi klaim tersebut. Yang terakhir adalah karena klaim yang besar tadi, ya, klaim yang besar karena klaimnya jumlah besar dan perlu perlu loss adjuster, biasanya international loss adjuster, perusahaan loss adjuster penilai kerugian yang berafiliasi dengan luar negeri. Kenapa? Karena dibutuhkan, karena reasuransinya ternyata adalah reasuransi luar negeri, paham ya? Karena ini butuh suatu konfirmasi dari seorang ahli loss adjuster, ya, yang menilai kerugian tersebut dengan benar, punya kompetensi dan diakui oleh internasional. Kenapa? Karena perusahaan asuransi membutuhkan report dari seorang ataupun sebuah perusahaan internasional loss adjuster. Karena apa? Karena reasuransi yang digunakanlah reasuransi internasional. Ini perlu perlu konfirmasi sehingga dipercaya oleh perusahaan reasuransi internasional. Itu flowchart yang ada. Kemudian ini kita bersudah melalui flowchartnya, ya. Tadi sudah tahapan-tahapan, ya. Receiving, guiding, ya. Kita sampaikan formulir klaim segala macam, ya. Kemudian verification, investigating, ya. Kemudian confirmation, harus payment process. Tadi sudah dijelaskan dari role and function, ya kan. Ini tahapan-tahapannya. Ini bisa panjang, bisa singkat, tapi paling enggak ada 6 langkah, ya. Dan yang paling lama di sini nih, pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen yang paling lama, ya. Dan kemudian ada investigasi, verifikasi, ini juga lama, ya. Lama. Kenapa? Kadang-kadang nasabah mengirimkan dokumen tersebut keliru ataupun tidak pas, ataupun juga karena nasabah juga meminta dokumentasi tersebut dari kepolisian, dari rumah sakit, ataupun dari pihak-pihak terkait, kan nasabah tidak menyiapkan dokumen kematian sendiri, kan. Dia perlu apa? Dari rumah sakit, kan.
Dia tidak menyiapkan surat kecelakaan diri dari diri sendiri kan, tapi dari kepolisian kan. Jadi biasanya nasabah membutuhkan waktu lebih lama untuk meminta dokumentasi-dokumentasi dari pihak-pihak ketiga, pihak terkait. Di sini yang lama. Kemudian semestinya verification and investigating ini tidak lama. Saya pikir seminggu sudah cukup bagi perusahaan asuransi. Ya, dari receiving report sampai ke guide assisting nggak lama. Mungkin dia terima laporan, mungkin langsung pada hari itu juga, ataupun besoknya si petugas klaim memberikan arahan-arahan. Setelah itu sudah beres. Pada keesokan harinya formulir klaim dikirimkan kepada nasabah dan dokumen-dokumen yang diminta ya dari nasabah apa saja. Setelah itu, nah di sini dari pengiriman dokumen klaim ke nasabah sampai nasabah mengirim kembali cukup lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, ya. Tapi tugas kita apa? Kita harus memfollow up, menghubungi nasabah. Pak, kami sudah kirimkan loh formulir klaim dan dokumen-dokumen yang kami minta, ya. Sudah 1 minggu loh. Tolong Bapak kirimkan. Seminggu lagi belum kirimkan, ingatkan lagi. Seminggu lagi kiriman, ingatkan lagi. Jangan apa? Jangan dibiarkan nasabah kebingungan. Tanyakan lagi, Pak, apakah Bapak masih kesulitan untuk mendapatkan nasabah? Enggak, Pak, saya semuanya sudah mudah, semuanya sudah oke, tapi kemudian mereka yang belum siap, tolong Bapak hubungi lagi pihak-pihak tersebut, pihak rumah sakit, pihak kepolisian atau pihak pihak instansi lain. Jadi intinya apa? Kita rajin memfollow up, ya. Kalau misalnya nasabah mengalami kesulitan, kita bisa bantu. Setelah lengkap, verifikasi. Verifikasi biasa 1 minggu sudah beres. Ya, setelah itu mungkin ada tadi negosiasi, adjusting dan segala macam kan. Nah, setelah itu konfirmasi, ya, konfirmasi atau offering. Nah, setelah itu baru payment. Ya, setelah semestinya pembayaran klaim ya yang diatur oleh undang-undang itu maksimum 30 hari, ya, 30 hari kalender setelah nasabah setuju. Jadi nasabah setuju tanggal 3 Januari. Ya, nasabah setuju tanggal 3 Januari tahun 2023. Kita harus bayar paling lambat tanggal 3 Februari. Ya, paling lambat. Lebih cepat, lebih baik. Karena itulah 30 hari maksimum berdasarkan undang-undang ataupun peraturan. Ya, perusahaan asuransi harus bayar. Walaupun perusahaan asuransi belum mendapatkan recovery dari perusahaan asuransi. Tidak ada alasan, tidak boleh dia menunda pembayaran klaim kepada nasabah dengan alasan bahwa saya belum terima dari reasuransi luar negeri. Tidak boleh, dia harus bayar terlebih dahulu. Karena tertanggung tidak punya urusan dengan perusahaan reasuransi. Tertanggung punya urusan hanya dengan perusahaan asuransi. Oke. Dokumentasi. Ada claim form, ya, yang diisi. Ada claim survey report by claim staff. Ada loss adjuster report, ya, untuk nasabah untuk kasus-kasus yang besar dan kompleks, ya, dan jauh. Ada forensic report, ya, yang jadi kalau tidak salah saya pernah cerita ya, di mana kalau misalnya ada suatu klaim, orang asuransi ya, petugas klaim merasa ragu ataupun melihat ada indikasi kesengajaan, ya, bahwa ini dibakar oleh tertanggung. Ada indikasi bahwa ini sengaja dibuat oleh tertanggung, ya. Jadi ada suatu fraud ataupun keraguan, ya. Maka si pihak loss adjuster, ya, juga dengan pihak bagian klaim biasanya menunjuk forensik, ya, bukan dari kepolisian tapi insurance forensik, ya, insurance forensik untuk apa? Menentukan bahwasannya klaim ini disengaja atau tidak. Itu saja. Kalau disengaja, maka apa? Langsung batal, langsung ditolak. Ya. Petugas forensik biasanya punya kemampuan yang mumpuni, ya, karena dia sudah punya pengetahuan, pengalaman, pendidikan, ya. Dia dia bisa menentukan apakah ini disengaja atau tidak. Nah, setelah itu ada offering letter, ya, acceptance and claim amount, ada subscription letter. Ini semua. Tapi ada dokumen-dokumen pendukung lainnya, ya. Tambahan lagi dokumen-dokumen pendukung lainnya, dokumen-dokumen pendukung klaim lainnya yang relevan. Seperti tadi misalnya ada akte kematian, ada surat keterangan tadi kalau kematian misalnya ada fotokopi KTP, KK, habis itu akte lahir, kemudian surat visum dari kedokteran, kemudian surat kematian dari rumah sakit, juga ada surat akte kematian dari catatan sipil, ya. Jadi
kamu tambahkan lagi situ titik bullet point dokumen-dokumen klaim lainnya yang relevan ya sesuai dengan apa jenis asuransi dan peristiwa klaimnya ya tambahkan di situ ya. Oke sampai sini kalian mau tanya untuk klaim? Halo masih di sana kah? Ini yang buka kamera cuman beberapa saja, cuman Nabila sama siapa lagi? Hah? Cuman berapa saja sih? Ini partisipannya ada 39 anak, berarti ada anak yang tidak masuk 4 orang, 5 orang nih Nabila, ya, yang tidak absen ya, ataupun tidak hadir. Iya, Pak, ada 5 orang. Ya ada, nanti alasannya apa? Alasannya pulsanya lah, SIG-nya lah, pokoknya semua disalahin deh. Orang lain disalahin, bukan diri sendiri, tapi yang orang lain disalahin ya. Ya, itu selamanya ini. Oke, saya break dulu sebentar, 2-3 menit, saya mau minum. Ya, saya akan kembali lagi ya sebentar ya untuk masuk ke topik selanjutnya. Sebentar ya. Bentar Nabila. Oke, kita kembali lagi ya. Maaf tadi saya kamar kecil sebentar habis minum. Sekarang kita kembali lagi masuk ke subtopik berikutnya. Risk survey and assessment. Jadi kita sudah membahas fungsi marketing, fungsi underwriting, fungsi claim. Sekarang kita bahas fungsi risk survey and assessment. Ya. Ada role, flowchart, documentation, dan when, before, exception, atau after loss and renewal. Jadi risk survey ini berbeda dengan claim survey ya. Kalau claim survey adalah orang bagian claim yang melakukan apa? Melakukan survei. Ya. Sementara risk survey ini ya itu adalah orang petugas bagian survei, khusus bagian survei. Ya, bagian survei yang biasanya dimintakan bantuan. Biasanya dimintakan bantuan oleh siapa? Oleh bagian underwriting ya. Yang dimintakan oleh bagian underwriting untuk melakukan apa? Survei, melakukan inspeksi, untuk melakukan komunikasi atau mengambil data, membuat report dan segala macam ya. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Ya. Disebutkan no, insurance risk surveyors assess, artinya apa? Menilai, menghitung, ya, memverifikasi, ya, memverifikasi potensial financial risk, ya. Jadi potensi atau kemungkinan kerugian keuangan, ya, by offering insurance cover for item and site yang provide. Jadi underwriter meminta bagian survei untuk melihat sebuah risiko, entah itu pabrik, entah itu kargo, entah itu mesin dan segala macam, untuk langsung melihat
ke lokasi lokasi barang tersebut yang ada, benar Pak, memperhatikan ya, menghitung berapa potensi kerugian. Ya, biasanya ada dua hal yang mereka lihat ya. Jadi yang pertama apa? Berapa besar kemungkinan barang ini terbakar atau mengalami kerugian? Berapa besar? Misalnya satu komplek pabrik ya. Di mana bangunan mana atau bagian mana yang menimbulkan kebakaran paling tinggi? Oh, ternyata bangunan C ya, itu potensi kebakarannya tinggi. Mencapai berapa persen? Mungkin mencapai 80%. Jadi kemungkinan terbakarnya 80%, misalnya begitu ya. Itu pertama. Jadi ada yang namanya potensial, ada yang PML, ada MPL. Oke, MPL. Apa? PML. Potential maximum loss. Jadi potential maximum loss, ada PML ya, PML. Jadi satu pabrik tersebut berapa besar kemungkinan terbakar. Ya. Ada bangunan C tadi ternyata adalah 80%. Bangunan C dia punya tingkat potensi kebakarannya 80%. Akan pasti terbakar mendekati 100%, oke? Kemudian kedua, kalau terbakar ya, apakah akan terbakar semua satu pabrik, satu lokasi kalau terbakar? Atau ternyata kalau tadi terbakarnya 80%, tapi kemungkinan terbakarnya habis semuanya seluruh bangunan, tadi kan cuma bangunan C yang 80%. Tapi ada bangunan A, B, C, D, E, F, misalnya ada 6 bangunan ya. Kalau misal terbakar bangunan C, apakah semua bangunan yang ada itu akan terbakar juga? Oh, ternyata tidak. Ternyata misalnya tadi ada 6 bangunan tersebut, mungkin yang di bangunan C tersebut nilainya bisa saja 30%. Sementara bangunan-bangunan lain ada berapa persen ya, berdasarkan dia punya nilai. Nah, ternyata di bangunan tersebut disiapkan di sekeliling bangunan C disiapkan fire protection yang sangat memadai, sehingga bila mana C terbakar, hanya bangunan C saja yang terbakar. Apinya masih bisa dibatasi, ditutup ya. Atau mungkin juga bangunan C ternyata tersebut berada cukup jauh dari bangunan-bangunan lain, sehingga hanya bangunan C saja yang terbakar habis bila mana terbakar, yang lain tidak terbakar. Jadi PML-nya mungkin tadi PML potential maximum loss ya, itu apa? Tadi saya mungkin istilah-istilah saya masih agak sedikit rancu. MPL, maximum potential loss. Oke, maksimum itu berarti tadi gedung C. MPL-nya itu berarti 80%. Maksimum potensial loss. Berapa potensi maksimum terbakar? Ya, tadi bangunan C 80%. Ternyata kalau C yang terbakar itu masih bisa diatasi untuk tidak menyeberang apinya ke tempat lain. Karena bangunan C jauh, kemudian di sekeliling bangunan C ataupun di sekeliling bangunan lain ada fire protection yang aman. Ya, atau mungkin ada sungainya. Nah, sehingga apa? Sehingga bangunan C tersebut yang nilainya cuma 30%, maka yang terbakar hanya 30%. Berarti apa? Potensial maksimum loss berarti apa? Hanya 30%. Nah, itu ya yang akan dihitung oleh siapa? Oleh risk surveyor nih yang menghitung. Nah, kemudian apa? Risk survey ya akan melihat dari kacamata dia, dari pengalaman dia, memetakan bagaimana memperkecil, menurunkan risiko yang ada. Ya, dia how to reduce the risk ya. Jadi dia merekomendasikan, menyampaikan saran-saran kepada siapa? Kepada tertanggung ya, untuk dapat memperkecil ya, menurunkan tingkat risiko. Katakanlah tadi misalnya, wah, Pak, Bapak punya ketinggian pabrik ini sama dengan jalan. Sehingga kalau ada hujan dari jalan ya, airnya akan masuk ke tempat Bapak. Atau mungkin misalnya akan lebih rendah. Wah, Bapak punya posisi ini lebih rendah dibandingkan jalan. Bapak punya bangunan 1 meter lebih rendah daripada jalan. Sehingga akan banyak masuk air dari jalanan ya. Nah, sarannya gimana? Tolong Bapak bikin tanggul. Bapak bikin tanggul di pintu masuk sehingga pintunya akan masuk kemudian dan air tidak akan masuk. Ya. Dan kemudian apa? Sarannya lagi, Bapak tolong siapkan pompa-pompa supaya bila mana air masuk bisa dipompa ke sungai di belakang. Nah, jadi risk survey ini akan melihat apa saja risiko-risiko yang dihadapi, yang dimiliki, baik itu yang berasal dari dalam
risiko ya, ataupun yang berada dari luar risiko ataupun sekeliling ya, sekeliling lingkungan ya, dia akan lihat tuh ya, risiko yang berasal dari dalam pabrik ya, tentunya risiko-risiko tadi yang misalnya bangunan C, atau mungkin dia punya housekeeping-nya bagaimana, instalasi listriknya kurang rapi, ataupun bahan-bahan listriknya, kabel-kabel listriknya ternyata tidak memadai, mungkin tidak menurut standar, dia akan sampaikan bagaimana panel listrik tersebut disusun dengan baik ya. Jadi kalau kata misalnya ternyata risk surveyor mendapatkan pabrik tersebut tinggi risikonya, banyak risikonya, maka dituliskan di situ dalam risk survey report ya, survey report disampaikan pada underwriter, Pak, ini dia sampaikan kepada si underwriter bahwa risiko yang Bapak mau terima risikonya sangat tinggi. Kenapa? Kabel-kabel di sana berantakan ya, dan kemudian kualitasnya sangat rendah sehingga kabel tersebut bisa meleleh. Kenapa? Karena listrik yang mengalir di kabel tersebut sangat tinggi sementara kualitas kabel tersebut rendah dan bisa saja terjadi korsleting. Ya. Kemudian housekeeping-nya sangat-sangat minimal, banyak tikus, banyak pokoknya berantakan lah. Nah, ini petugas risk surveyor yang menyampaikan kepada siapa? Kepada underwriter supaya apa? Supaya underwriter menuliskan ya, atau mungkin menetapkan saya tidak mau terima risiko ini. Ya, jadi yang menetapkan risiko diterima atau tidak biasanya underwriter. Risk surveyor hanya menyampaikan fakta, informasi yang dia temukan di lapangan. Nah, tentunya risk survey ini nanti akan coba lihat ya, akan coba lihat ke belakang. Oke, nah seringkali underwriter untuk dapat menerima suatu bisnis tidak membutuhkan risk surveyor. Tapi kalau dari surveyor ada risiko yang besar, kemudian juga baru, ya, kemudian juga risikonya nilainya tinggi, atau risiko tersebut risiko yang apa? Misalnya yang tinggi, misalnya pabrik tekstil lah, ya, pabrik kertas lah, ya, itu sangat-sangat peka ya, kalau terbakar habis semua ya. Jadi di mana biasanya underwriter meminta, ya, atau mungkin dia punya klaimnya dulu ada, tolong survei lagi, ya, pengalaman klaimnya tinggi. Biasanya survei akan diminta oleh underwriter untuk melakukan survei kembali, ya. Nah, kemudian, ya, biasanya risk survey ini minta informasi, ya, information needed by risk survey and assessment. Pertama, mapping, jadi ada layout, ya. Jadi sebelum dia melakukan survei ke mana, ke suatu lokasi, biasanya apa? Dia sudah tahu dokumentasi apa saja yang dibutuhkan, dan ini apa? Harus dikomunikasikan kepada tertanggung, ya, kepada tertanggung yang akan dikunjungi, ya. Pak, saya meminta dokumen-dokumen ini dibutuhkan, tolong siapkan Pak ya, tolong siapkan ya, sehingga nanti pada saat kita survei ke lapangan, dokumen itu sudah ada, sudah lengkap ya biasanya gitu ya, atau sudah disiapkan. Jadi pada waktu kita datang ke lokasi, tertanggung sudah menyiapkan dan kita tinggal mengambil dokumen tersebut ya. Nah, bisa saja dokumen ini akan diperlukan pada waktu kita kunjungan ke lokasi untuk mengapa? Untuk memastikan, memberikan checklist. Misalnya, pabrik ini bangunan ini, bangunan ini. Jadi untuk memberikan apa checklist, ya. Ini dokumen tersebut yang dibutuhkan atau informasi ini dibutuhkan, ya. Nah, kalau untuk asuransi jiwa, ya, biasanya kan si petugas asuransi jiwa ini kan nggak mensurvei kondisi fisik seseorang kan? Bagaimana mau disurvei kondisi fisik? Biasanya apa? Perusahaan asuransi jiwa meminta klinik ataupun rumah sakit melakukan apa? General check up kepada siapa? Kepada calon tertanggung. Khususnya tertanggung yang meminta uang pertanggungan yang sangat tinggi, biasanya di atas 5 miliar, itu harus medis ya, medical check up, atau juga usianya tertanggung sudah cukup tinggi, katakanlah 75 ataupun mungkin di atas 65. Tolong Bapak medical check up. Walaupun uang pertanggungan cuma 1 miliar, tapi karena usianya sudah cukup tinggi, biasanya minta medical check up. Jadi ada 2 alasan untuk asuransi jiwa, ya, ataupun asuransi kesehatan. Pertama, dia punya uang pertanggungan yang tinggi, atau usianya sudah cukup lanjut, ya. Ini perusahaan asuransi jiwa meminta dilakukan medical check up kepada calon tertanggung. Ya, itu mengapa perlu medical check up atau mengapa perlu survei risiko? Karena tadi ya, nilainya tinggi atau risikonya tinggi, ya. Nah, ini dia punya alur interaksi. Risk survey and assessment biasanya berada di bawah underwriting, tapi bukan dia adalah anak buahnya underwriter, bukan, tapi dia bekerja sama. Ini cuma masalah posisi saja, sebetulnya mereka satu level ya,
satu level semuanya. Jadi saling melengkapi. Kalau di dalam struktur organisasi itu marketing sebelah kiri, underwriting, kemudian klaim, reasuransi, resurvey itu berada di sampingnya underwriting, ya. Jadi satu level. Nah, biasanya resurvey ini dibutuhkan bantuannya oleh marketing departemen ataupun underwriting departemen, ya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan nasabah kan. Jadi resurvey and assessment ini akan berhubungan dengan nasabah dan tentunya perlu apa? Perlu berkomunikasi dengan marketing. Pak, saya mau survei ke nasabah kalian kamu tuh, ya. Jadi marketinglah yang menjadi penghubung kepada nasabah. Bisa saja pada waktu survei tersebut si orang bagian marketing ikut mendampingi petugas resurvey. Ya, kenapa? Karena orang marketing yang mengetahui, kenal dekat dengan si nasabah ini, ya. Jadi orang marketinglah sebagai konektor, sebagai komunikator orang resurvey pada saat berkunjung ke lokasi, ya. Supaya apa? Supaya hubungannya lebih erat lagi. Oke. Nah, ini interaksinya. Kemudian ini resurvey prosedurnya. Pertama, dia menerima receiving request, ya, and discussion with underwriting and marketing. Ya, jadi komunikasi itu lebih dahulu di internal. Ya, jadi pihak resurvey dimintakan oleh underwriting untuk marketing untuk melakukan survei dan kemudian dia diskusi internal terlebih dahulu. Ini internal terlebih dahulu apa saja yang diperlukan sehingga tidak mentah-mentah dia langsung datang sana tidak tahu, tapi dia sudah tahu pabrik apa yang akan disurvei, nama nasabahnya siapa, lokasi di mana, uang petanggungnya apa saja dia punya kondisi yang dimintakan. Ini sebelum polis terbit, ya, sebelum polis terbit. Tetapi ada juga resurvey yang dilakukan setelah polis terbit. Ini yang saya pikir seringkali tidak pas, ya. Mestinya resurvey dilakukan sebelum polis terbit atau sebelum perpanjangan dimulai, ya. Tapi ada juga yang udah terbitkan aja polisnya, nanti tolong surveinya setelah terbit polis. Ya, tapi kalau misalnya terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran dan segala macam bagaimana? Ini bisa saja akan terjadi dispute ataupun sengketa ataupun perselisihan, ya. Nah, biasanya itu ada kondisi subject to no claim until resurvey, ya, conducted. Nah, itu yang saya pikir mesti diperhatikan oleh broker ataupun oleh tertanggung bila mana survei risiko dilakukan setelah terbitnya polis, ya. Sebaiknya dilakukan sebelum, ya, sebelum sebelum inception date, ya. Nah, setelah diskusi, ya, biasanya dia mengkontak tentunya dengan izin marketing, ya. Dia menghubungi si tertanggung dan kemudian meminta informasi-informasi, data-data apa saja ataupun dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh si tertanggung. Ya, jadi sebelum survei ke sana, sebelum ke lokasi, jadi langsung kontak dan kemudian setelah itu kontak bikin email, kirim email. Dan saat ini udah ada email menunjuk pembicaraan kita telepon pagi hari ini, misalnya dengan Pak siapa di sana. Bersama ini kami mohon dapat disiapkan informasi-informasi ataupun data-data sebagai berikut. Data apa? Kemudian tolong dokumen ini disiapkan juga dengan lengkap, ya. Dan nanti pada saat katakanlah kami datang ke sana, mohon orang-orang yang kami butuhkan informasinya kayak manajer pabrik, bagian gudang, kemudian bagian pemadam kebakaran, kemudian bagian produksi, itu tolong disiapkan siapa yang personal in charge, karena saya akan melakukan komunikasi atau melakukan interview dengan yang bersangkutan. Ya, tapi tidak perlu dihadirkan secara bersamaan. Saya akan minta pertama kali misalnya manajer pabrik yang semua pabrik dikuasai, kemudian engineer yang menguasai mesin, kemudian bagian pemadam kebakaran siapa. Jadi ada urutan-urutannya yang dimintakan oleh resurveyor untuk melakukan interview. Ya, jadi itu yang kontak pertama. Kemudian setelah second call, diinsut dan bikin janji. Ya, bikin janji nih. Bikin janji. Ya, bikin janji. Kemudian si orang resurvey mempersiapkan segala sesuatunya. Mesti bawa kamera, mesti bawa alat tes panas, mesti bawa alat semacam. Biasanya resurvey yang handal sudah punya perlengkapan kayak toolkit, ya, toolkit yang dibawa, ya. Itu ada. Ya, jadi dia punya alat pendeteksi panas, pendeteksi apa segala macam dia sudah tahu tuh, ya. Itu memang resurveyor itu suatu profesi yang sebetulnya sangat penting dalam industri perasuransian, karena dialah yang menentukan apakah risiko ini pantas atau tidak pantas untuk diterima oleh underwriter. Oke. Nah, persiapan ini kemudian setelah itu, ya,
pada waktu dia sudah survei di lokasi, ya sudah survei di lokasi, dia apa? Melakukan interview, melakukan diskusi, ya dengan tertanggung ataupun orang-orangnya, ya dengan tertanggung ataupun orang-orangnya di apa? Di kantornya, ya di kantornya. Jadi adakan interview terlebih dahulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen yang sudah disampaikan pada waktu kita datang. Nih dokumennya. Jadi interview itu satu persatu. Ya di checklist, diperiksa kembali satu persatu. Ya, minta tadi daftar mesin lah, daftar aset dan segala macam. Ya, ini survei di interview satu persatu. Setelah sudah dilakukan interview dengan masing-masing bagian, oke. Setelah itu apa? Barulah ini interview saja bisa mungkin makan setengah hari ya, makan bisa 3, 4, 5 jam ini interview nih. Ya. Kemudian setelah selesai interview di kantornya, barulah turun ke lapangan untuk meninjau langsung objek-objeknya, untuk meninjau langsung aset-asetnya, ya yang diasuransikan. Mesinnya mana mesinnya? Oh, checklist. Jadi itu berupa checklist. Oh, di sini tempat pemadam kebakaran, di mana pemadam? Oh iya, sesuai. Jadi apa? Menceklis lah. Nah, setelah itu baru setelah selesai semua survei lapangan pun juga kalau pabriknya gede nggak bisa 1 hari, mungkin bisa 2 hari, bisa 3 hari, ya. Kalau site-nya gede sekali kan, ini perlu apa? Perlu orang 1-2 orang yang perlu ke lapangan, karena kalau site-nya kegedean, biasanya resurvey yang satu akan kewalahan, perlu waktu yang lama, ya. Itu mungkin perlu 2 surveyor yang ke lokasi supaya bisa mereka bagi tempat, bagi posisi untuk apa? Membagi lokasi-lokasi supaya lebih cepat, ya. Nah, setelah resurvey di lapangan, dia pun juga survei ke sekitarnya tadi saya sampaikan, sekelilingnya, surrounding, ya, ke lingkungan alam sekitarnya, ya. Bagaimana limbahnya ini di proses produksi di sterilisasi ataupun supaya aman sebelum dialirkan ke sungai penduduk, ya. Ini masalah liability segala macam, ya, menyangkut masalah nanti kerusuhan ataupun keributan dari penduduk setempat, ya. Ini intinya apa? Surveyor itu perlu selain tadi makanya risk survey and assessment. Dia setelah survei, dia menilai assessment, menilai apakah risiko ini baik apa tidak, apakah pantas apa tidak, dan berapa tadi PML dan MPL-nya, ya. Dan kemudian apa rekomendasi-rekomendasi bagi underwriter dan bagi tertanggung. Itu tugasnya risk surveyor and assessment, ya. Nah, setelah itu bikinlah survey report. Survey report ini mesti independen, ya, tidak boleh terpengaruh oleh marketing maupun underwriting, harus independen, ya, harus betul-betul sesuai dengan kapasitasnya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi risk surveyor and assessor itu harus dinilai dan dihargai, ya. Dia punya penilaian yang sangat independen dan bisa saja dia menuliskan risiko ini tidak pantas untuk diaksep, ya. Risiko ini sangat tinggi tingkat risikonya, ya. Namun keputusan kembali lagi kepada underwriter kan, ya, karena risk surveyor tidak punya wewenang untuk menentukan menerima atau tidak. Oke. Nah, ini survei risiko harus harus detail, ya. Ya, jadi ada maximum probable loss atau estimated maximum loss, ya. Rekomendasi untuk pencegahan dan pandangan survei tentang kecukupan asuransi diminta. Ini semuanya harus harus detail, ya. Biasanya survei tersebut yang lengkap bisa saja berjumlah 5, 6 sampai 10 halaman atau bahkan lebih kalau misalnya ternyata asetnya banyak, ya. Mesti daftar asetnya mesti dimasukin kan. Jadi dianalisa satu persatunya, risiko kebakarannya bagaimana, dia punya potensi risikonya. Kalau terbakar bagaimana, ya. Kemudian kalau risiko kebanjiran apa tanggapannya, risiko gempa bumi apa. Jadi masing-masing risiko tersebut dianalisa oleh risk survey, ya. Risiko kerusuhan ataupun pemogokan karyawan. Kan waktu itu kalau tidak salah ada pabrik di Halmahera dibakar oleh karyawannya sendiri, oleh buruh pabrik kan. Nah, ini kan mesti lihat. Jadi risk surveyor ini mesti melihat ini tingkat upah yang diberikan oleh manajemen apakah sudah sesuai nggak dengan aturan UMP ataupun UMR. Jangan sampai tidak sesuai sehingga apa? Sehingga para buruh pabrik merasa dizolimi, ya, merasa perusahaan tidak adil, kan gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bisa aja mereka melakukan demonstrasi, melakukan pengerusakan terhadap aset-aset pabrik. Nah, jadi
bagaimana potensi tingkat kerusuhan? Wah, aman. Kenapa? Karena gaji pegawai lebih tinggi dibandingkan rata-rata dan di atas UMP, ya, jadi aman. Ya, bagaimana resiko korsleting? Wah, bagus. Kenapa? Karena kabel-kabelnya sudah rapi, kabel-kabel yang dipakai sudah memadai standar, ya gitu. Jadi setiap jenis resiko itu diamati, diberikan pandangan, diberikan opini, ya. Resiko gempa bumi, wah, di sini gempa buminya sangat tinggi. Kenapa? Karena ada di patahan tektonik, ya. Tinggal tunggu waktu saja, gitu loh. Jadi resiko banjir, resiko longsor dan segala macam semuanya diamati, diberikan apa? Diberikan opini, ya. Sehingga akhirnya walaupun underwriter tidak ke lapangan, ya, ibarat apa? Matanya underwriter. Jadi risk surveyor ini adalah matanya underwriter, ya, matanya underwriter yang bisa melihat risiko secara langsung, tapi memakai matanya surveyor. Ya, jadi underwriter meminta bantuan risk surveyor untuk melihat, mensurvei dan menilai risiko yang akan diaccept. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian ini dokumentasi survei standard claim, survey report recommendation, general information segala macam itu semua ada. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, ya, sebelum slide terakhir nih, ya. Ini slide terakhir sebelum ditutup, ya. Jadi saya mau tambahkan lagi. Kapan risk surveyor dibutuhkan? Ya. Pertama, tentunya sebelum apa? Sebelum penutupan asuransi, sebelum polis tersebut dijamin. Katakanlah dia minta pertanggungan tanggal 1 Februari tahun 2023. Ya, lakukan survei saat ini. Ya, jadi sebelum inception. Jadi sebelum polis tersebut on risk, ya. Itu pertama kali. Jadi sebelum polis tersebut terbit. Jadi untuk new business, ya, sebaiknya dilakukan sebelum polis tersebut on risk, ya. Jadi sebelum polis tersebut berlaku. Jadi sebelum misalnya dia perlu 1 Januari 2023 dan diminta hari ini, jangan, Pak, saya belum survei, bagusnya saya survei dulu. Nanti saya confirm lagi, kalau misal boleh 1 Februari kita confirm, ya, gitu loh. Jadi itu. Jadi intinya apa? Survei dilakukan sebelum polis tersebut terbit. Oke, itu satu. Untuk new business. Oke, untuk new business. Untuk renewal, polis perpanjangan. Berapa lama sih? Apakah risiko ini disurvei setiap tahun atau 2 tahun sekali, apa 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali, ya. Nah, jadi kalau katakanlah ternyata pada waktu survei pertama banyak sekali rekomendasi, ya, yang disarankan kepada tertanggung. Nah, kan ini perlu apa? Perlu diverifikasi apakah tertanggung telah melakukannya, telah memenuhi nggak rekomendasi-rekomendasi tersebut. Jangan sampai begini. Tolong perhatikan, jangan sampai ada sebuah rekomendasi, ya, diharapkan nasabah menyediakan ataupun membeli peralatan pemadam kebakaran apa saja, misalnya jumlahnya apa saja, ya, berapa, kemudian ditempatkan di posisi mana. Jadi ada rekomendasi demikian. Kemudian ada waranti dilekatkan dalam polis, ya. Bila mana tertanggung tidak melakukan rekomendasi yang telah disampaikan oleh risk surveyor, yang telah diinformasikan kepada tertanggung, dan kemudian terjadi klaim, maka polis tersebut tidak berlaku ataupun batal. Jadi ada waranti. Nah, ini mesti diinformasikan, ya, perhatikan baik-baik, mesti diinformasikan pada tertanggung. Ada rekomendasi, tertanggung harus menyediakan, ya, jenis pemadam kebakaran apa, dan berapa jumlahnya, dan kemudian diletakkan di titik mana. Itu ada rekomendasi. Kemudian ada waranti. Waranti ini menegaskan bila mana tertanggung tidak melakukan rekomendasi tersebut, maka polis ini batal atau klaim yang ada dapat ditolak. Nah, ini mesti diinformasikan, Pak, kami sudah membuatkan rekomendasi, ya, Pak. Jadi kami akan buatkan waranti. Kalau Bapak tidak melakukan memenuhi rekomendasi tersebut, maka walaupun Bapak sudah bayar premi, maka polis ini tidak akan berlaku bila mana terjadi kebakaran. Karena rekomendasi adalah rekomendasi pemadam kebakaran, kan? Itu. Sampaikan jangan sampai kita menerbitkan polis, ada warantinya, tapi dia nggak diinformasikan kepada tertanggung. Ini yang saya bilang keliru. Mestinya diinformasikan. Nah, kalau ada rekomendasi, ada
warranty tersebut kita aman. Tetapi kemudian kalau nggak ada warantinya, berarti apa? Risk surveyor harus survei lagi, ya, survei lagi. Di apa? Pada saat waktu mau perpanjangan. Waktu mau perpanjangan, ya, risk surveyor diminta oleh underwriter, tolong kamu datang ke sana, ya, mungkin 1 bulan 2 bulan sebelum perpanjangan, lihat lagi apakah tertanggung telah memenuhi melakukan rekomendasi kita. Ya, apalagi kalau misalnya resikonya resiko tinggi, misalnya kertas ataupun misalnya tekstil, ya. Nah, jadi si risk surveyor bisa saja datang kembali, ya, untuk melakukan apa? Melakukan survei pada saat mau perpanjangan. Ya, jadi tadi sebelum apa? Sebelum penerbitan polis, ya. Habis itu kemudian kedua apa? Pada saat mau perpanjangan. Oke? Kemudian bisa saja risk surveyor ditunjuk lagi oleh underwriter, minta, ya, pada waktu perpanjangan dan sudah terjadi klaim. Ada klaim, ya. Kemudian nasabahnya yang minta perpanjangan. Nah, risk surveyor-nya datang lagi kembali untuk apa? Untuk melihat bagaimana nasabah ataupun tertanggung setelah mengajukan klaim ini, bagaimana dia memperbaiki tingkat risikonya. Apakah ada upaya tertanggung untuk dapat mencegah kebakaran serupa? Katakanlah misalnya tadi kebakarannya karena apa? Karena ada tumpukan sampah, kemudian tertanggung ataupun karyawan tertanggung merokok ke tumpukan sampah terbakar, kemudian apinya masuk ke dalam pabrik. Nah, kemudian apa? Tempat sampahnya dipindahkan ke bagian depan, dipindahkan. Kemudian ada larangan merokok di lokasi pabrik semuanya, tidak boleh merokok. Merokoknya harus apa? Di luar pabrik. Nah, jadi apa? Ada suatu peningkatan risiko supaya dalam apa? Mencegah terjadinya apa? Musibah serupa. Nah, ini risk surveyor datang ke lokasi setelah terjadinya apa? Setelah terjadinya peristiwa klaim. Jadi ada 3 hal, ya, kapan? Sebelum inception, sebelum pertanggung dimulai, pada saat mau renewal untuk memastikan apakah rekomendasi tersebut telah dilaksanakan apa tidak oleh si tertanggung. Kemudian ketiga, setelah terjadi kerugian, ya, pada saat terjadi kerugian, ya, apa saja yang telah dilakukan oleh tertanggung dalam rangka apa? Menghindarkan musibah serupa. Ya, ini supaya apa? Pada waktu perpanjangan juga kan, apakah layak enggak tertanggung ini diperpanjang apa tidak, ya. Kalau tadi kan sebelum perpanjangan untuk melihat rekomendasinya sudah dilaksanakan apa tidak. Itu, ya. Oke. Itu semua yang dapat saya sampaikan terkait dengan fungsi bagian klaim dan bagian risk surveyor and assessment, ya. Ini semua informasi-informasi ataupun dokumentasi yang dimintakan dari tertanggung, ya. Pertama tadi layout-nya, ya, list of FAA kalau ada, dan lokasinya bagaimana, list of property-nya, bangunan-bangunan apa saja, biasanya bangunan tersebut dinamakan bangunan A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian list of machinery-nya, kemudian company profile, financial report, list of buyer, list of supplier, list of production, dan lain-lain. Pokoknya pihak risk survey and assessment tahu dokumentasi apa saja yang dimintakan terkait dengan tentunya spesifik pabrik ataupun misalnya kalau di mall tentunya, ya, bisnis mall itu yang akan tanya list of tenants, ya, siapa saja yang menjadi penyewa di situ, list of tenant. Kemudian surrounding segala macam. Jadi risk surveyor adalah suatu tugas yang sangat penting dan perlu tingkatkan kompetensinya. Jangan sampai katakanlah orang risk surveyor ini tidak punya kemampuan untuk menilai risiko dan dapat memberikan rekomendasi. Ya, kalau tadi untuk live harus apa? Medical check up. Oke. Ini dari saya. Apakah kalian ada pertanyaan terkait dengan dua fungsi yang ada, fungsi klaim dan fungsi risk surveyor? Apakah kalian ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kita ternyata 1,5 jam. Sudah cukup. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, tentu sudah selesai. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Saya masih akan menjawab pertanyaan kalian. Silakan. Kalau ada, dibuka mic aja. Monggo. Saya buka. Halo. Semuanya Belum sudah. ada, Pak. Wah, semua belum ada. Berarti sudah yakin semua. Ternyata dapatnya 30, 40, 50. Waduh, sedih. Jangan, kalau sudah yakin dapatnya minimum 80. Jadi, mengapa saya rekam supaya kalian bisa belajar lagi. Nanti saya akan upload di YouTube, ya, Guru Asuransi. Jadi kalian bisa mendengarkan lagi. Mungkin ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan.
Sehingga kalau di kelas kan kalian tidak bisa mendengarkan kembali rekaman yang ada ya. Dan ada beberapa pelajaran yang saya belum upload karena saya masih banyak kerjaan yang saya mesti selesaikan ya. Nanti Nabila kamu WA saya siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ya, berdasarkan absensi ya. Japri aja Nabila. Nanti Iya, saya Pak. akan absen. Ada pertanyaan lain dari kalian? Silakan. Halo, semua yakin? Sarif? Belum ada, Pak. Belum ada. Vera, kamu ada nggak? Vera? Nggak ada. Ini siapa lagi? Syara Hilal. Ya, ini Y-nya 2. Syara ada nggak? Kenapa, Pak? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup Cukup apa? dimengerti. Cukup mengerti. Mudah-mudahan ya. Kalau cukup mengerti, mudah-mudahan dapatnya 80 ya. Oke. Siapa lagi? Saya mau coba panggil. Siapa ya? Sabila. Mana Sabila? Sabila? Tidur lagi. Halo? Halo Sabila? Iya, Pak. Ya, kamu lagi tidur atau gimana nih? Lagi ngapain coba? Coba kameranya di on. Oke, kalau nggak saya absen aja. Saya absen ya. Saya panggil satu persatu ya. Tolong kameranya di on ya, saya panggil ya. Oke. Pertama Nabila, oh sudah clear ya. Kemudian Sabila mana? Oke, saya akan panggil nanti speaker ya. Oke. Saya panggil Nabila. Ada? Iya, Ada Pak. ya? Oke, langsung kameranya langsung dia. Oke, dapat. Sabila? Sabila? Iya, Pak. Langsung. Itu kok mukanya kemana kalau hilang tuh? Oke. Suti, Viola. Suti? Hadir, Pak. Mana dia? Oke, Suti. Jadi kelihatan kan kalau speakernya kelihatan hadir. Ahmad Fauzi. Ahmad Nur Fauzi. Hadir, Pak. Oh. Melek ya, bangun ya. Oke, Akram, Rangga. Hadir, Pak. Mana? Oke, Akram. Oke. Bimo. Bimo. Tidur. Bangun, bangun, bangun. Bimo. Oke. Krishna. Krishna Hadir, Satrio. Mana Iya, dia? Pak. Oke, Krishna Satrio. Oke. Hidup ya, masih hidup ya. Oke, kemudian Delvino. Hadir, hadir. Oke, Delvino hadir. Kemudian Dian Imani. Hadir, Pak. Mana? Oke, Dian. Kemudian Dwi Syabina. Hadir, Pak. Dwi, mana Dwi? Oke. Dwi Saya, Syabina. Pak Valia. Hadir, Pak. Mana Pak Valia ya? Oke. Hadir. Tadi Ferawati udah. Vicky Maria Silalahi. Hadir, Pak. Mana dia? Oke. Kemudian Gadis Nurlaili. Hadir, Pak. Mana? Oke. Oke, kemudian Gali Prayoga. Gali? Hadir, Pak. Mana? Mana dia mukanya? Mana dia mukanya? Nggak ada Gali mukanya. Hadir, Pak. Oh, oke. Oke, Gali. Terima kasih, Gali. Kemudian Gadis, tadi udah ya. Hilda. Hilda? Mana Hilda? Hadir, Pak. Mana mukanya? Udah mandi belum? Kok langsung hilang? Hilda? Belum dia. Gitu, nongol wajahnya. Ini. Mana dia? Nggak kelihatan. Gelap. Oke, Yulianto. Oke, Hilda. Thank you, Hilda. Thank you, Hilda. Yulianto. Hadir, Pak. Mana dia? Oke, melek ya. Kemudian Catherine.
Catherine, Hadir, Pak. mana dia? Udah pakai lampu semuanya ya. Kemudian oke, Catherine, kemudian Lisa. 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 Oke, sama kayak Bimo tadi, masih tidur kali ya. Aslam. Aslam. Hadir, Pak. Oke. Ada, Pak. Thank you Aslam. Kemudian Sayid Ardian. Hadir, Pak. Thank you. Tadi Sarif sudah. Nabila Sofiana. Hadir, Pak. Mana? Oke, thank you Nabila Sofiana. Kemudian Natasha Amalia. Hadir, Pak. Oke, thank you. Novianti. Novianti. Berarti ada 3 yang tidur. Ya. Novianti. Tadi mau mana dia Novianti? Hilang. Oke. Novianti itu Nosita. Hadir, Pak. Oke, thank you Nosita. Nur Aziza. Nur Aziza. Oke, thank you Nur Aziza. Kemudian berikutnya lagi Putra ini bukan Pinkan. 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 4 yang tidur. Ya, 4 yang tidur. Putra Dava. Hadir, Pak. Pinkan, Pak. Oh ya, Iya, Melek. tadi. Oke. Thank you, thank you. Sekarang Rido. Rido. Hadir, Pak. Oke, thank you Rido. Ya, makasih. Paknya Putra Dava, Pak. Siapa? Oh, Putra Dava. Tadi. Oh, itu. Iya, Pak. Oke. Thank you, Putra Dava. Kemudian Sabila. Sabila. Tadi saya sudah panggil belum ya, Sabila? Udah tadi belum? Sabila. Tadi udah dia, Pak. Udah ya? Iya, Pak. Oke. Thank you Sabila. Kemudian Salsa. Oke, thank you. Kalau Sierra, saya tahu Safiko, Idris. Hadir, Pak. Oke, thank you. Tri Eka. Tri Eka. Tri Eka. Hadir, Pak. Mana wajahmu? Hadir, Pak. Oke, thank you. Kemudian terakhir Udin Din. Mana Udin Din? Hadir, Pak. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Nanti saya akan upload. Kemudian kita bertemu lagi hari Jumat pagi setengah 8 ya. Secara Zoom ya. Oke. Terima kasih. Dan risalahnya, resumenya saya tunggu. Ya, sebelum pertemuan hari Jumat. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Ya, salam sehat selalu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Take care, Pak. bye-bye. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak.